Tahap C terbagi atas pernapasan, inti tubuh, inti sejati, berlatih energi dari dalam, memancarkannya keluar. Seperti pedang terbang 100 langkah, bisa menebas kepala orang bila sempurna, organ dalam sekeras besi. Bisa menelan peluru besi, mengunyah logam setelah mati, jasad akan membusuk. Sudah seperti dewa atau iblis. Mengenai tahap dewa, terbagi atas yin yang, wujud dharma, dan kedudukan langit. Kehebatan tahap dewa, aku juga tak tahu seberapa dalamnya. Pada tahap itu, seharusnya bukan lagi sesuatu yang bisa dibayangkan oleh orang biasa seperti kita. Di seluruh dunia ini, Jotsaru Bumbulung persen orang takkan bisa jadi ahli bela diri sejati. Di Kabupaten Aman ini saja, dari puluhan ribu keluarga, tak ada satu pun ahli bela diri tahap Ki. Kelak, jika kau capai tahap kekuatan dalam, intinya, di seluruh Kabupaten Aman, serta 300 li jalur dagang teh kuda, kau yang berkuasa. Samba Tosli, jalur dagang teh kuda. Aku yang berkuasa? Tapi semua itu masih sangat jauh. Lakukan selangkah demi selangkah. Apa kau pernah dengar 4 perguruan besar dan 8 keluarga besar di jalur dagang teh kuda? Pernah dengar namanya, tapi tak tahu detailnya. Pelayan, bawakan beberapa lauk segar dan sekendi arak kenanga. Baik, Tuan. Sekendi arak kenanga. Pak Jaya, sekendi arak kenanga ini harganya sampai 2 tael perak. Mana mampu orang biasa membelinya? Kita tak usah pesan arak saja ya. Hidup di dunia ini, kalau tidak dinikmati, kan sia-sia saja. Ayo, minum segelas. Biar ku jelaskan tentang 8 keluarga besar. Dibanding 4 perguruan besar, 8 keluarga besarlah penguasa jalur dagang teh kuda sesungguhnya. Sandang, pangan, papan, semua jenis bisnis ada campur tangan mereka. Di antaranya, 4 keluarga Liem, Seno, Yani, dan Lim yang terpenting. Sepenting apa mereka? Keluarga Liem dan Seno mengandalkan air. Keluarga Yani dan Lim mengandalkan gunung. Orang gunung seperti kita, kalau ingin bisa makan, harus bergantung pada anak buah mereka. Kalau kelak kamu mau maju, pasti akan berurusan dengan mereka. Satu kata dari mereka bisa tentukan nasib ribuan orang di jalur dagang teh kuda. Ini penilaian perjalananku ke gunung hari ini. Terasa segar sekali. Keringat apa ini? Bau banget. Kapalanku hilang semua. Tenagaku jadi jauh lebih kuat. Benar-benar seperti terlahir kembali. Rizky, makanmu banyak juga sekarang. Kalau dipikir-pikir, memang sudah masanya anak remaja lagi banyak-banyaknya makan. Kenapa baju ini rasanya agak sempit hari ini? Jangan-jangan aku tambah tinggi. Makan jadi banyak, baju juga harus ganti. Uangku mau habis lagi. Aku harus bergegas temui Pak Seno. Kok tidak ada siapa-siapa? Pak Seno bos paling hebat di Bukit Naga. Apa yang dia incar dari pengumpul obat sepertiku? Rizky, masuklah. Salam Pak Seno. Duduklah. Rizky, apa kau tahu soal bakat bawaanmu? Bakat bawaan? Bagaimana dia bisa tahu? Apa karena mata dewa yang bangkit di gunung kemarin? Pak Seno, apa itu bakat bawaan? Rizky, apa kau tahu asal-usulku? Aku cuma dengar Pak Seno itu bos terhebat di Bukit Naga. Pernah sendirian masuk lembah Lang cari Tai Sui buat orang penting di jalur dagang teh kuda. Semua orang sangat segan pada Anda. Kau pandai dengar rumor juga ya? Itu semua tak penting. Yang mau ku bahas hari ini adalah hal lain. Di jalur dagang teh kuda ada 4 perguruan besar dan 8 keluarga besar, termasuk Liem, Seno, Yani, dan Lim. 4 keluarga ini berkuasa di Kabupaten Aman. Kebutuhan hidupmu sehari-hari, semuanya ada campur tangan mereka. Dan aku adalah keluarga Seno. Berasal dari keluarga Seno, salah satu 8 keluarga besar. Lalu kenapa dia susah payah jadi pencari obat? Masuk gunung itu sama saja dengan bertaruh nyawa. Nyawa ada nilainya. Hanya dengan satu pikiran orang penting, puluhan pencari obat bisa mati. Kenapa dia tak hidup enak saja dan malah bertaruh nyawa di Bukit Naga?
Aku bukan anak istri pertama, melainkan istri kedua. Hidup di keluarga besar sangatlah sulit. Ibuku hanya istri simpanan, tak boleh masuk ruang utama. Apalagi makan semeja. Tuan besar bagaikan kaisar. Istri utamanya adalah permaisuri. Sebagai anak, sejak kecil harus bersaing cari perhatian dan cari muka. Ibuku mengajariku untuk menyenangkan istri pertama. Tapi aku mengerti sejak kecil, sebanyak apapun aku merendah, kalau dia meremehkan, dia akan tetap meremehkan. Meski mengubur kepala di lumpur, semua sia-sia. Maka dari itu, aku pergi dari rumah. Ku injakkan kaki telanjangku di lumpur, lalu ku bangun hidupku sendiri. Hanya itu. Bagi orang biasa, untuk capai posisiku yang sekarang, seumur hidup pun sulit. Dulu aku tinggalkan keluarga Seno, berjuang untuk hidup. Lalu aku beruntung temukan ilmu sakti. Dapat ilmu untuk bertahan hidup. Bisa punya nama besar di Bukit Naga. Andalanku, ya cara-cara ini. Mengandalkan cara-cara inilah. Ilmu sakti, teknik angkat mayat Pak Jaya, juga teknik menggiring legendaris Pak Seno. Mungkinkah Pak Seno membahas ini karena aku punya bakat dan ingin membimbingku? Rizky, apa kamu mau belajar keahlian dariku? Belajar keahlian? Keahlian Pak Seno? Siapa yang tak tahu di jalur dagang teh kuda? Kalau aku bisa pelajari sedikit, ditambah segel kecil di kepalaku, seluruh Bukit Naga ini pasti bisa aku kuasai. Tunggu dulu, tidak ada yang gratis di dunia ini. Aku hanya pencari obat miskin. Apa yang dia incar dariku? Jadi pelayan. Pak Seno tidak butuh mengincar segelku. Dia sama sekali tidak tahu. Rizky bersedia ikut Pak Seno, melayani dan berbakti. Bagus, Rizky. Memang pantas. Di usia muda, kakak Rizky sangat menjunjung moral. Sangat lugas. Pak Seno, jangan memujiku berlebihan. Mana pantas aku dipanggil begitu. Kamu masih belum tahu. Sejak kamu membantu Bu Sari membayar 3 tael perak kepada pengangkat mayat untuk mengurus jasad putranya, kabar ini sudah tersebar di seluruh Kabupaten Aman. Sekarang di luar sana, semua orang menyebutmu si pembalas budi. Rizky memang pemuda yang setia kawan. Bu Sari sangat berjasa padaku. Kalau dipikir-pikir, nyawaku ini diselamatkan oleh Bu Sari. Apa yang kulakukan itu hanyalah hal kecil, benar-benar tak ada artinya. Jarang ada yang berpikir begitu. Berdirilah, jangan berlutut terus. Semua kemampuanku ini adalah ilmu sakti. Orang biasa tak bisa belajar. Haruslah orang spesial yang berbakat. Biasanya orang spesial sifatnya agak aneh. Niatnya aku akan membawa semua ilmu ini ke liang kubur tanpa sisa sedikit pun. Tapi pada akhirnya malah bertemu Rizky yang berbakat. Punya bakat menyenangkan, cerdas, dan juga baik hati. Di keluarga besar, aku sudah melihat banyak hal licik, sangat langka. Rizky, karena kau mau belajar, aku bersedia mengajarimu. Tapi sebelum aku mengajarimu, apa kau tahu apa itu? Ilmu sakti? Saya tidak tahu. Hanya sekadar desas-desus. Saya tak berani pamer di depan Pak Seno. Wajar saja kau tak tahu. Jalan ilmu sakti ini, sedikit yang belajar. Yang tahu lebih sedikit lagi. Singkatnya, Indadir, ingin belajar ilmu sakti, harus punya bakat bawaan. Bakat ini sulit didapat. Semuanya sudah takdir. Hanya takdir? Aku jelas tak punya bakat bawaan. Tapi, kenapa sekarang tiba-tiba memilikinya? Mungkinkah ini karena cap sakti alam? Cap sakti alam ini tidak sederhana. Saat kekuatanku meningkat suatu hari nanti, ini pasti akan memberiku kejutan besar. Ilmu sakti terbagi atas dan bawah. Guruku adalah orang sakti, tapi bukan dari 3 aliran atas. Jadi aku hanya belajar 3 aliran bawah. Tapi, ilmu 3 aliran bawah ini saja sudah cukup bagiku bertahan hidup di jalur dagang teh kuda. Hanya menguasai 3 aliran bawah, sudah begitu berkuasa di Bukit Naga. Lalu, jika suatu hari nanti aku bisa menguasai ilmu 3 aliran atas, akan sehebat apa kemampuanku nanti? Mengenai 3 aliran bawah ilmu sakti yang kupelajari ini, bisa dibagi jadi 3 jenis. Teknik menyimpan harta, teknik menggiring,
teknik roh. Setiap teknik ini, asalkan kau kuasai, sudah cukup untukmu di Bukit Naga ini. Bebas datang dan pergi tanpa halangan sedikit pun. Teknik menggiring. Pak Jaya pernah bilang, Pak Seno pakai teknik menggiring ini untuk jelajahin Bukit Naga dan jadi yang nomor 1. Ternyata aku berpeluang belajar ilmu sakti ini. Rizky, jangan terburu-buru. Biar aku jelaskan perlahan. Bukit Naga adalah tempat bertuah. Pegunungannya membentang ribuan mil, menyimpan tak terhitung harta alam. Dalam istilah kita, disebut harta alam. Ukurannya dinilai dari kelangkaannya. Di bawah satu siklus tahun itu, harta alam kecil. Lebih dari seabad itu, harta alam besar. Teknik menyimpan harta dan menggiring terdengar misterius. Sederhananya, ini adalah adu teknik memetik harta alam. Memetik harta alam? Jika aku belajar ilmu sakti ini, maka teratai hitam 9 lapisan juga harta alam besar yang bisa kupetik. Kalau soal teknik roh, aliran ini lebih misterius. Tak bisa dijelaskan singkat. Nanti ku ajak kamu melihatnya, biar wawasanmu bertambah. Jangan terlalu muluk-muluk. Makan harus suap demi suap. Jalan pun selangkah demi selangkah. Aku ingat pesan ini. Aku tak akan gegabah. Beberapa hari ini tak perlu ke gunung. Setiap tengah hari, datanglah kemari, pelajari ilmu rawat roh. Baik, Guru. Ilmu rawat roh. 3 hari berlatih di tempat Pak Seno. Rasanya seperti membuka dunia baru. Latihan kuda-kuda ini juga harus kulatih lebih rajin. Tidak boleh lengah sedikit pun.